Assalamualaikum kawan-kawan semuanya, sanak sadonyo. Nah, video ini adalah video pembahasan soal-soal tentang bilangan berpangkat. Untuk soal-soalnya udah Hendrik posting pada Instagram udah Hendrik. Jadi silakan kalian persiapkan soal-soalnya sebelum menonton video ini. Nah, jika kalian menyukai video ini, silakan kalian like. Dan untuk konten-konten berikutnya yang berkaitan dengan materi matematika, kalian bisa subscribe. Dan jika video ini bermanfaat, kalian boleh untuk share. Oke? Iya. Terima kasih sebelumnya. Oke, langsung saja ya kita bahas soal nomor 1. Nah, ini pada soal nomor 1 bentuknya seperti ini, yaitu jika ada A pangkat min 4, B pangkat 2 dikali C dibagi oleh A dikali B pangkat min 6, C pangkat 3, seluruhnya pangkat 4. Nah, ini ada variabel yang sama nih, dibagi. Nah, jika variabel yang sama dibagi, kita harus ingat rumusnya. Sifatnya jika ada A pangkat M dibagi A pangkat N, maka itu akan menjadi A pangkat M dikurang N. Nah, di sini juga ada pangkat di dalam kurung dan pangkat di luar kurung. Berarti itu akan menjadi jika ada A pangkat M dan pangkat N, maka itu bisa A pangkat M dikali N. Nah, ini adalah sifat-sifat bilangan berpangkat. Lalu sifat yang ketiga yang mungkin kita gunakan adalah jika ada A dikali B lalu pangkat N, nah itu sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Oke, kita coba ya soalnya. Nah, di sini ada variabel apa nih? A, B, C. Oke, kita tulis aja dulu A, B, C. Sama dengan A, B, C. Lalu di sini A pangkat min 4 dibagi A pangkat 1. Artinya min 4 dikurang 1 pangkatnya. Lalu ada 2 min 6, berarti 2 dikurang min 6. Nah, di sini ada C pangkat 1 dibagi C pangkat 3, berarti 1 dikurang 3. Keseluruhannya pangkat 4. Mantap. Lanjut lagi sama dengan sini aja deh. Berarti ini A pangkat min 4 min 1, berarti jadinya A pangkat min 5. Lalu di sini ada B pangkat. Nah, ini ada min 2 sama min 6. Nih, min sama min. Berarti kalau ini menjadi plus, artinya 2 tambah 6, berarti B pangkat 8. Lalu C-nya adalah pangkat 1 dikurang 3, berarti min 2. Nah, pangkat 4. Jadi, kalau sesuai sifat yang ketiga, maka ini sama dengan A pangkat min 5, lalu pangkat 4. Nah, ada B pangkat 8, lalu pangkat 4 lagi. Dan ada C pangkat min 2, C pangkat min 2, lalu pangkat 4. Ya. Nah, ada pangkat di dalam, pangkat di luar, pangkat dalam, pangkat luar, pangkat dalam, pangkat luar. Berarti sifat yang ini dong. Iya. Berarti ini sama dengan A pangkat min 5, 4. Berarti A pangkat min 20. 8 dikali 4, berarti B pangkat 32. Dan C-nya pangkat min 8. Nah, di sini ada pangkat negatif. Pangkat negatif. Jadi kalau pangkat negatif pilih sifatnya. Oke, di sini ya. Jika ada A pangkat negatif N, maka itu sama dengan 1 per A pangkat N. Jadinya positif. Artinya dia menjadi penyebut. Nah, berarti untuk pangkat negatif itu menjadi penyebut. Nah, sehingga sama dengan B pangkat 32 per
A pangkat min 20, berarti kan A pangkat 20 dan C pangkat 8. Nah, jawabannya adalah yang mana nih? B pangkat 32, A pangkat 20, C pangkat 8. Berarti jawabannya adalah yang D. Mantap. Iya, seperti ini caranya ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 2 ya. Jadi soal seperti ini, 8x pangkat 2, y pangkat min 4 dibagi oleh 125, x pangkat min 1, y pangkat 2, lalu ada pangkat lagi 2/3 di luar kurungnya. Nah, di sini ada 8. 8 itu berarti kita bisa tulis menjadi 2 dikali 2 dikali 2, sehingga menjadi 2 pangkat 3. Lalu ada 125, berarti bisa menjadi 5 kali 5 kali 5 atau 5 pangkat 3. Nah, di sini ada pembagian, berarti kita gunakan sifat pembagian, yaitu jika ada A pangkat M dibagi oleh A pangkat N, maka akan menjadi A pangkat M dikurang N. Lalu ada pangkat di dalam dan pangkat di luar. Berarti kita gunakan juga salah satunya itu A pangkat M dikali A pangkat N. A pangkat M pangkat N, berarti A pangkat M dikali N. Oke, langsung saja ya. Berarti 8. Oke, sama dengan 2 pangkat 3. Lalu ada 125, yaitu 5 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Lalu ada X pangkat 2 dan X pangkat min 1 dibagi, berarti 2 dikurang min 1. Lalu ada Y min 4 dibagi 2, dibagi Y pangkat 2, berarti dikurang 2. Nah, keseluruhannya adalah pangkat 2/3. Oke, ini sama dengan, berarti ini ada 2 pangkat 3, 5 pangkat 3. Nah, sifatnya lagi yang bisa kita gunakan, yaitu jika ada A pangkat B, A per B pangkat N, maka itu sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Berarti kalau A pangkat N, B pangkat N, A per B pangkat N. Maka ini bisa menjadi 2 pangkat 3, 5 pangkat 3. Jadi 2 per 5 pangkat 3. Lalu ada X. Di sini ada min. Artinya ini min dan min bisa menjadi plus. Berarti 2 tambah 1. Maka menjadi X pangkat 3. Lalu ada Y min 4 min 2. Berarti min 6. Lalu pangkat 2/3. Nah, untuk pangkat di luar dan pangkat di dalam itu bisa menjadi seperti ini. Oke, lanjut lagi. Berarti sama dengan 2/5. Artinya pangkat 3 dan 2/3, berarti 3 dikali 2/3. Lalu ada X pangkat 3 dikali 2/3. Lalu ada Y pangkat min 6 dikali 2/3. Jadi ini kita kalikan ke sini, yang ini juga sama juga. Oke, 2/3 dikali 3 coret, berarti ada 2. Ini juga 2, 6 dan 3. Berarti coret lagi, ini jadinya ini minnya juga coret, jadinya min 2 aja. Min 2 ya. Oke, berarti ini sama dengan 2/5 pangkat 2, berarti 2/5 pangkat 2. Ini ada X pangkat 2. Lalu ada Y pangkat min 2 dan 2, berarti Y nya pangkat min 4. 2/5 pangkat 2, berarti 2 pangkat 2, 5 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 4 per 5 pangkat 2, 25. Berarti X pangkat 2, Y pangkat min 4.
Oke, jawabannya dalam bentuk apa? Nah, di sini jawabannya dalam bentuk desimal. Berarti 4 dibagi 25. 400 dibagi 25, 16. Nah, berarti ini jadinya 0,16 X pangkat 2 Y pangkat min 4. Nah, jawabannya adalah 0,16 X pangkat 2 Y pangkat min 4, yaitu yang yang A. Sip. Mantap. Paham ya? Oke, langsung saja kita lanjutkan ke soal nomor 3. Jadi soal seperti ini. 5 pangkat 6 dikali 6 pangkat 6 dikurang 3 pangkat 8 dikurang 2 pangkat 4. Ini dalam kurung dibagi 11 dikali 5 pangkat 3 dikali 10 pangkat 4. Untuk menjawab soal ini, kalian harus usahakan bilangan yang bukan bilangan prima kalian ubah menjadi bilangan prima. Jadi di sini ada 6 dan 10. Ini bukan bilangan prima. Jadi untuk 6 pangkat 6 kalian bisa ubah menjadi bilangan prima, yaitu perkalian 2 bilangan prima. 6 itu adalah 2 kali 3. Nah, berarti pangkat 6. Sehingga menurut sifat yang A kali B pangkat N, yaitu menjadi A pangkat N dikali B pangkat N, sehingga ini bisa menjadi 2 pangkat 6 dikali 3 pangkat 6. Lalu ada 10 pangkat 4. Berarti untuk bilangan prima 10 itu adalah 2 kali 5 pangkat 4, sehingga 2 pangkat 4 5 pangkat 4. Nah, bagi yang belum tahu apa itu bilangan prima, jadi bilangan prima itu dimulai dari 2, lalu ada 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Jadi bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya angka 3. 3 ini tidak bisa dibagi angka lain, yaitu hanya bisa dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri, 3. Seperti itu ya. Nah, lanjut lagi ke soal. Berarti di sini ada 5 pangkat 6. Nah, kita tulis pakai tinta yang lain. Di sini sama dengan 5 pangkat 6. Lalu ada 6 pangkat 6. Berarti 6 pangkat 6 itu bisa menjadi ini, yaitu 2 pangkat 6 dikali 3 pangkat 6 dikurang. Nah, di sini ada 3 pangkat 8. Oke, sebelah sini ya. Nah, sebelah sini, di sini ada 3 pangkat 8. 3 pangkat 8 itu artinya karena kita sebelumnya sudah punya 3 pangkat 6, makanya 3 pangkat 8 itu adalah 6 tambah 2. Atau kalau dalam penjumlahan pangkatnya dijumlah, berarti kita bisa pisah menjadi 3 pangkat 6 dikali 3 pangkat 2. Nah, ini sesuai sifatnya ya. Jadi ada sifat, yaitu sifatnya di sini saja ditulis. Nah, jadi di sini ya, kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N, maka itu akan menjadi A pangkat M tambah N. Nah, jadi ini ada ditambah, maka jadi seperti ini. Oke, di sini ada 3 pangkat 6, 3 pangkat 2. Makanya kita boleh juga ditulis 3 pangkat 2-nya dulu, baru 3 pangkat 6-nya di belakang. Lalu dikali 2 pangkat 4. Lalu dibagi. Di sini ada 11. 5 pangkat 3. Berarti ada 10. 10 itu adalah 2 pangkat 4, 5 pangkat 4. Atau kita tulis dulu 5 pangkat 4-nya, baru 2 pangkat 4-nya. Nah, ini ada 2 pangkat 4, 2 pangkat 4, berarti bisa dicoret. Di sini ada 3 pangkat 6, di sini juga 3 pangkat 6, artinya kita bisa keluarkan sesuai sifat komutatif, kalau nggak salah namanya ya. Ini ada 5 pangkat 6, di sini ada 5 pangkat 3, dan 5 pangkat 4. Nah, ada sifat pembagian, yaitu jika A pangkat M dibagi oleh A pangkat N, maka itu akan menjadi A pangkat M dikurang N. Jadi ini juga sifatnya. Nah, yang ini tadi juga sifatnya. Lanjut lagi.
Berarti ini ada 5 pangkat 6, 3 dan 4, berarti dikurang 3, lalu dikurang 4, lalu yang dalam kurung ada 3 pangkat 6 dan 3 pangkat 6. Artinya kita bisa keluarkan 3 pangkat 6-nya, maka ini akan menjadi 2 pangkat 6 dikurang 3 pangkat 2 per, nah ini pangkat 3 dan 4 nya kan sudah di atas kan, berarti sisa 11 yang bawahnya 11. Oke, lanjut lagi ya, sama dengan 6 dikurang 3 dikurang 4, berarti 5 pangkat min 1. Nah, pangkatnya negatif ya jadinya ya. Oke, 5 pangkat min 1, berarti di sini ada 3 pangkat 6. Nah, di sini kita hitung saja, 2 pangkat 6 itu sama dengan 64. Ya, 64 dikurang 3 pangkat 2 itu 9 per 11. Iya, ini di sini ada pangkat negatif. Berarti kalau pangkat negatif, jika ada A pangkat min N, maka itu akan menjadi 1 per A pangkat N. Nah, dia letaknya di bawah menjadi penyebut. Berarti ini bisa menjadi sama dengan 3 pangkat 6. Oke, kita hitung saja. 64 dikurang 9 berarti 55 per, di sini ada 5 pangkat min 1 berarti menjadi 5, jadi penyebut 5 pangkat 1 dikali 11. Nah, ini 5 kali 11 berarti 3 pangkat 6 dikali 55 dibagi 55. 5 kali 11 55. Nah, ini kita coret saja. Set. Sehingga jawabannya adalah 3 pangkat 6. Mantap. Oke, jawaban 3 pangkat 6. Jadi jawabannya adalah yang, nah ini dia, yang A. Sip. Paham ya? Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Nah, soal seperti ini. 3 pangkat N tambah 4 dikurang 3 dikali 3 pangkat N tambah 1 dibagi 8 dikali 3 pangkat N tambah 2. Jadi di sini ada 3 pangkat, 3 pangkat, 3 pangkat. Nah, di sini ada 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat N tambah 1. Jadi ini ada perkalian ya. Nah, oke, kita ubah dulu mungkin yang sebelah sini. Ini ada 3 dikali 3 pangkat N tambah 1. Nah, sesuai sifatnya ya. Di sini kan artinya 3 pangkat 1. Berarti kalau dikali sama-sama angkanya 3, maka jadinya pangkatnya dijumlah. Berarti N tambah 1 tambah 1. Sehingga 3 pangkat N tambah 2. Atau bisa saja kita tulis menjadi seperti ini soalnya, sama dengan 3 pangkat N tambah 4 dikurang 3 pangkat N tambah 2 dibagi 8 dikali 3 pangkat N tambah 2. Nah, sehingga soalnya menjadi seperti ini. Di sini ada N tambah 4, N tambah 2, dan N tambah 2. Berarti sama-sama 3. Nah, pangkat yang paling kecil adalah N tambah 2. Di sini ada N tambah 4, yang paling kecil itu adalah N tambah 2. Nah, untuk N tambah 4, kita bisa mengubahnya menjadi N tambah 2. Sehingga, oke, tulis lagi di sini 3 pangkat N tambah 4. Artinya itu bisa menjadi sama dengan, kan kita ubah menjadi N tambah 2, berarti 3 pangkat N tambah 2 tambah 2. Sehingga menurut sifatnya, jika ada pangkat yang dijumlah, maka itu menjadi 3 pangkat N tambah 2 dikali 3 pangkat 2. Iya. Oke, 3 pangkat 2 ya. Maka ini bisa menjadi sama dengan 3 pangkat N tambah 4, berarti 3 pangkat N tambah 2 dikali 3 pangkat 2 atau 9 dikurang 3 pangkat N tambah 2 per 8 dikali 3 pangkat N tambah 2. Nah, untuk yang atas itu ada 3 pangkat N tambah 2. Sama ya, berarti kita bisa keluarkan, berarti yang dalam kurung di sini ini jadi 9 dikurang
3 pangkat N tambah 2 berarti dikurang 1 per 8 dikali 3 pangkat N tambah 2. Jadi karena ini sama, kita keluarkan seperti ini, berarti ini 9, yang ini menjadi 1. Karena 3 pangkat N tambah 2 ini sudah ada di luar. Nah, ini bisa dicoret saja karena pembagian, sehingga hasil yang kita peroleh adalah 9 dikurang 1 itu 8 dibagi 8. Nah, 8 dibagi 8 jawabannya adalah 1. Mantap, sehingga kita bisa menyilang yang B. Sip. Mantap. Paham ya? Oke, sana kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Soalnya seperti ini. X pangkat min 1 ditambah Y pangkat min 1 dibagi X pangkat min 1 dikurang Y pangkat min 1 sama dengan titik. Nah, sesuai sifat, karena di sini ada pangkat negatif, pangkat negatif, jadi itu akan menjadi 1 per pangkat positif. Sehingga nomor 5 itu bisa kita tulis menjadi 1 per X pangkat min 1 berarti 1 per X pangkat 1. Nah, pangkat 1 tak perlu kita tulis. Jadi 1 per X ditambah 1 per Y dibagi X pangkat min 1 lagi berarti 1 per X dikurang 1 per Y. Nah, untuk pembilang dan penyebutnya di sini ada pembilangnya dulu. Berarti ini adalah penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan berarti kalian harus samakan dulu penyebutnya. Nah, ini penyebutnya kan X dan Y. Berarti biar sama kalian harus kalikan. Jadi cara penjumlahan pecahan itu bagi yang sudah lupa, ini diingatkan kembali, yaitu jika ada A per B ditambah atau dikurang misalkan C per D, maka itu akan menjadi, di sini kita kalikan, jadi AD BC. Nah, kita tulis lagi, berarti AD ditambah atau dikurang BC, B kali C dibagi oleh B kali D. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Dari itu ini sama dengan, berarti ini ada 1 kali Y, AY ditambah 1 kali X, berarti ditambah X per XY, X kali Y, dibagi oleh yang ini juga sama, Y, 1 kali Y, 1 kali X, berarti dikurang X per XY lagi. Nah, sehingga sama dengan Y tambah X per XY. Nah, di sini ada pembagian pecahan. Berarti kalau pembagian itu adalah perkalian yang terbalik. Nah, ini kita tinggal kali saja. Berarti ini jadi terbalik, yaitu XY per Y dikurang X. Nah, ini berarti XY, ini kita catat saja. Berarti jawabannya adalah Y tambah X dibagi Y dikurang X. Mantap. Sehingga di sini ya, jawabannya adalah yang D. Iya, paham ya? Oke, sana kita lanjut lagi ke soal nomor 6. Nah, ini soalnya 1 per 1 tambah X pangkat B min A ditambah 1 per 1 tambah X pangkat A min B sama dengan, nah untuk soal ini kita harus perhatikan di sini ada X pangkat B min A. Nah, di sini ada X pangkat A min B. Oke, kita perhatikan ya. Jadi untuk X pangkat B min A, karena pangkatnya dikurang, berarti itu sama dengan X pangkat B dibagi X pangkat A, atau bisa kita tulis X pangkat B per X pangkat A. Lalu untuk yang ini ada X pangkat A min B, sehingga X pangkat A dibagi X pangkat B atau X pangkat A per X pangkat B.
B. Nah, seperti itu. Langsung aja ya, kita kerjakan soalnya. Berarti sama dengan 1. Nah, 1 per, di sini ada 1 ditambah X pangkat B min A. Nah, X pangkat B min A jadinya seperti ini. Berarti ini ada X pangkat B per X pangkat A. Nah, di sini kan ada 1 ditambah, berarti ditambah 1. Nah, satunya ini akan diubah menjadi X pangkat A per X pangkat A. Jadi biar penyebutnya sama. Sama dengan, ditambah lagi 1 per, nah ini ada X pangkat A min B. Oh, berarti yang ini X pangkat A per X pangkat B. Nah, ini tambah di sini 1. Satunya berarti karena penyebutnya X pangkat B, maka menjadi X pangkat B per X pangkat B. Jadi kan penyebutnya sudah sama nih. Nah, berarti bisa dijumlahkan langsung. Nah, sama dengan, berarti ini menjadi, oke, geser dulu. 1 per, di sini ada X pangkat A ditambah X pangkat B per X pangkat A. Lalu ditambah lagi 1 per, sekarang yang ini X pangkat B ditambah X pangkat A. X pangkat B ditambah X pangkat A, atau bisa juga ditulis X pangkat A ditambah X pangkat B per X pangkat B. Nah, ini ada pecahan per 1 per pecahan. Iya. Jadi kalau misalkan ada soal 1 per, misalkan P per Q. Iya. Maka itu akan menjadi, ini adalah pembagian. Nah, pembagian itu adalah perkalian dan terbalik. Berarti 1 dikali P per Q. Berarti jadinya Q per P. Sehingga hasilnya adalah Q per P. Sehingga jika 1 per P per Q, maka menjadi Q per P. Q per P. Ya, Q per P. Sehingga pada soal ini akan menjadi X pangkat A per X pangkat A ditambah X pangkat B. Sama dengan, berarti ini ada X pangkat A per X pangkat A ditambah X pangkat B. Ditambah lagi, sekarang yang ini, berarti X pangkat B per X pangkat A ditambah X pangkat B. Nah, ini pecahan ditambah pecahan. Nah, penyebutnya sudah sama ya. Berarti langsung jumlahkan pembilangnya. Berarti X pangkat A ditambah X pangkat B dibagi oleh X pangkat A ditambah X pangkat B. Nah, dia menjadi bilangan yang sama, yang pembilang dan penyebutnya. Berarti hasilnya adalah 1. Karena tinggal dicoret. Iya, mantap. Jawabannya adalah, nah ini jawabannya adalah yang D. Sip. Oke, paham ya? Oke, sana kita lanjut lagi ke soal terakhir. Nah, ini the last nih. Soal nomor 7. Jika Y sama dengan akar X pangkat 3. Nah, ini ya, agak bingung cara bacanya ya. Nah, sebaiknya kita tulis saja soalnya. Berarti ada Y sama dengan akar X, di sini ada akar pangkat 3, dan di dalamnya ada X akar X. Oke, seperti itu. Nah, berarti karena ini ada akar, berarti kita bisa kuadratkan. Kita kuadrat, artinya kita pangkat 2. Kalau kita kuadratkan, berarti yang ini menjadi Y kuadrat. Nah, ini akan menjadi, akarnya bisa kita coret. Nah, berarti jadi X akar pangkat 3.
X akar X. Nah, lanjut lagi. Berarti ini ada Y pangkat 2 sama dengan ada X pangkat 1. Nah, pangkat 1. Lalu di sini dikali oleh X akar X. Akar X itu adalah X pangkat setengah. Nah, ini ada akar 3, berarti pangkat 1/3. Berarti Y lagi pangkat 2 sama dengan X. Nah, di sini ada X pangkat setengah. Berarti ada, kalau dia dikali, maka pangkatnya tinggal dijumlah. Berarti ini 1 dan setengah. Nah, ini kita jumlahkan di sini nih. Kalau 1 ditambah setengah, maka jadinya 1/2. Iya, 1/2 itu berarti kita tulis aja 3/2. 1/2 itu 3/2. Berarti yang ini X pangkat 3/2. Lalu dalam kurung lagi, di luarnya ada pangkat 1/3. Iya. Berarti yang ini adalah Y pangkat 2 sama dengan X. Nah, ini ada 3/2 dan 1/3. Berarti kita kalikan dulu ya, pangkat dan pangkat dikalikan nih. Maka ada 3/2 dikali 1/3. Iya, jadinya adalah setengah. Sehingga yang ini akan menjadi X pangkat setengah. Iya, seperti itu ya. Nah, ini ada lagi, lanjut lagi. Berarti Y pangkat 2 sama dengan, nah ini ada pangkat 1 dan pangkat setengah. Nah, dijumlahkan 1 tambah setengah. Nah, hasilnya seperti ini. Berarti ini X pangkat 3/2. Oke, kalau sudah seperti itu, jawabannya yang mana ya? Ada nggak jawabannya ya? Nah, jawabannya ternyata belum sampai ya. Oke, coba kita hilangkan dulu pangkat 1/2-nya. Berarti kita bisa kuadratkan. Kita kuadratkan dulu ya. Kita kuadratkan. Kuadrat. Artinya Y pangkat 2 pangkat 2. Berarti Y pangkat 2 pangkat 2. Sama dengan, di sini juga ada X pangkat 3/2 pangkat 2. Nah, berarti ada Y pangkat berapa nih? 4 dan X pangkat, catat saja, 3. Y pangkat 4, X pangkat 3. Ada nggak ya jawabannya? Nah, belum ada ya. Yang adanya adalah 12, 8, 9. Nah, biar 12. Berarti kita pangkatkan 3. Pangkat 3. Pangkat 3. Iya. Berarti Y pangkat 4 pangkat 3. Berarti Y pangkat 4 kali 3. X pangkat 3 pangkat 3. Berarti sama dengan X pangkat 3 kali 3. Nah, ini menjadi Y pangkat 12 dan X pangkat 9. Iya, Y pangkat 12 dan X pangkat 9. Mantap. Jadi jawabannya adalah yang B. Iya, contohin saja B-nya. Sip. Paham ya? Jangan lupa jika kalian menyukai video ini, kalian like. Dan untuk konten-konten berikutnya kalian bisa subscribe. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan kalian share. Oke, semuanya, jika kalian belum paham, silahkan videonya diulangi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.